Israel jantungan, ribuan pejuang baru siap hadapi Israel di Gaza. هذا العدو المتفكك المتنازع المأزوم لا يثق به أقرب أصدقائه ولا يصدقه حتى حلفائه ولا يستطيع أن يقنع جمهوره رغم كل أكاذيبه. Juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata gerakan Hamas, Abu Ubaidah menegaskan, ribuan pejuang baru siap menghadapi Israel di jalur Gaza, Palestina. Ribuan pejuang siap menghadapi musuh kapanpun diperlukan dan kami telah memperkuat kemampuan pertahanan untuk menghadapi pendudukan di setiap tempat di tanah kami, kata Abu Ubaidah dalam konferensi pers videonya seperti disiarkan Quds Press pada Ahad 7/7. Ia menambahkan, ada 24 batalion dari Brigade Al-Qassam yang berpartisipasi dalam pertempuran saat ini, di samping faksi perlawanan lain di berbagai wilayah jalur Gaza. Poros di sektor tengah yang disebut Netzarim akan menjadi poros teror dan pembunuhan, dan musuh akan muncul dari situ dengan kekalahan dan kekalahan, tegasnya. Abu Ubaidah menyinggung situasi di tepi barat yang diduduki dan mengatakan eskalasi perlawanan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut adalah respons serta pilihan rakyat dalam menghadapi genosida sistematis Zionis Israel. Mimpi buruk pergerakan di tepi barat, Yerusalem, dan 48 wilayah lainnya pasti akan datang, kata Abu Ubaidah. Kemenangan mutlak yang dibicarakan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berarti kemenangan pribadinya dan kepuasan anak-anak nakal di pemerintahannya, tambahnya. Pasukan pendudukan Zionis Israel telah melakukan agresi militer di jalur Gaza hingga hari ke-275 sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menurut data PBB, keganasan tentara Israel di Gaza telah membunuh 38.153 warga sipil Palestina dan melukai 87.828 orang serta menyebabkan pengungsian sekitar 1,9 juta orang. Wacana penggulingan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terus menguat. Ribuan aktivis anti-pemerintah telah mengumumkan hari pembangkang mulai Ahad ini untuk menuntut pemilu baru ketika Israel memasuki bulan ke-10 sejak serangan 7 Oktober 2023. The Times of Israel melaporkan, demonstrasi pada Ahad akan menjadi bagian dari Pekan Perlawanan yang dimulai oleh kelompok protes mingguan mereka pada Sabtu malam. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan memblokir jalan-jalan utama pada Ahad, termasuk rute 2, 4 dan 6, dan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri, yang berpuncak pada demonstrasi massal di luar markas militer Kiryat di Tel Aviv. Demonstrasi di Kiryat akan menyusul unjuk rasa di luar kantor Histadrut di Tel Aviv, untuk menyerukan Federasi Buruh terbesar Israel agar melakukan aksi solidaritas terhadap tuntutan kelompok protes agar pemerintah mundur. Demonstrasi juga direncanakan pada Ahad pagi di luar rumah pemimpin Histadrut Arnon Bar David di Kiryat Ono, yang sebelumnya telah menunjukkan dukungannya terhadap protes anti-pemerintah. Beberapa perusahaan terkemuka Israel, terutama di sektor teknologi dan keuangan, mengatakan mereka akan membiarkan pekerjanya mengambil cuti untuk bergabung dalam protes yang diumumkan oleh kelompok anti-pemerintah pada akhir Juni.
Protes tersebut akan menandai tepat 9 bulan sejak serangan pejuang Palestina ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian dibalas dengan brutal dengan serangan Israel ke Gaza. Kelompok-kelompok pengunjuk rasa telah melakukan unjuk rasa setiap pekan sejak awal tahun 2023, ketika pemerintah mengumumkan rencananya untuk melemahkan sistem peradilan. Demonstrasi tersebut dihentikan selama beberapa minggu setelah tanggal 7 Oktober sebelum kembali menggunakan kekuatan penuh untuk menyerukan pemilihan umum baru, dengan alasan bahwa pemerintah memiliki keharusan moral untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat setelah gagal mencegah pembantaian terbesar dalam sejarah negara tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, protes anti-pemerintah di Tel Aviv terjadi bersamaan dengan unjuk rasa Forum Sandra dan Keluarga Hilang yang menyerukan pembebasan orang-orang yang mereka cintai. Di tengah perang, kelompok-kelompok protes juga semakin menentang undang-undang yang mengecualikan siswa yeshiva dari dinas militer, yang oleh para kritikus digambarkan sebagai perebutan kekuasaan oleh mitra koalisi ultra-ortodoks Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. 9 bulan telah berlalu sejak bencana 7 Oktober, dan kita masih memiliki pemerintahan yang sama yang pada gilirannya terjadi kegagalan yang tak terbayangkan. Eran Schwartz, Direktur Eksekutif Koalisi Kelompok Protes Bebas di Tanah Kita, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ia mengklaim para menteri mengabaikan para sandera, melakukan diskriminasi dan bertahan di kursi mereka dengan cara apapun. Pada Ahad kami akan meminta masyarakat untuk menutup negara tersebut, karena kenyataan ini harus berubah, tambahnya. Kami tidak akan berhenti sampai tanggal pemilu ditetapkan, dan negara ini kembali ke jalur menuju pemulihan, persatuan, dan harapan. Dipercaya bahwa 116 sandera yang diculik oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober masih berada di Gaza tidak semuanya hidup, setelah 105 warga sipil dibebaskan dari tawanan Hamas selama gencatan senjata selama seminggu pada akhir November, dan 4 sandera telah dibebaskan sebelumnya. 7 sandera telah diselamatkan oleh tentara dalam keadaan hidup, dan 19 jenazah sandera juga telah ditemukan, termasuk 3 orang yang secara keliru dibunuh oleh militer.